Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Davina Tera Silvia Zahra. Saya Khaira Disadia Ramadhani. Saya Nova Damayanti. Sebelumnya, kita dari kelompok 11 akan membahas tentang perekonomian dua sektor, MPC dan MPS. Langsung aja ke pembahasan yang pertama, yaitu apa sih perekonomian dua sektor? Jadi, perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan, di mana interaksi kedua pelaku ekonomi tersebut tidak melibatkan sektor pemerintah dan sektor luar negeri. Perekonomian dua sektor memiliki komponen utama, yaitu rumah tangga dan perusahaan, yang dimana rumah tangga sebagai penyedia faktor produksi, sedangkan perusahaan sebagai produsen barang dan jasa. Dalam perekonomian dua sektor terdapat alur transaksi. Nah, di sini aku mau ngejelasin sedikit tentang alur transaksi dalam perekonomian dua sektor. Nah, yang pertama, rumah tangga akan menyediakan faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, serta keterampilan. Nah, yang kedua, perusahaan akan membayar upah, sewa, bunga, dan laba. Selanjutnya yang ketiga, perusahaan akan menghasilkan barang dan jasa. Yang keempat, rumah tangga akan membeli barang dan jasa hasil yang tadi perusahaan peroleh. Kelima, rumah tangga mengeluarkan uang untuk konsumsi. Lalu perusahaan akan mendapatkan uang pendapatan untuk investasi. Selanjutnya adalah MPC dan MPS. Jadi apa sih MPC dan MPS itu? MPC adalah Marginal Propensity to Consume. Artinya, ukuran yang menunjukkan seberapa besar bagian dari tambahan pendapatan yang langsung digunakan untuk membeli barang atau jasa. Jadi, jika seseorang mendapatkan penghasilan tambahan, MPC menggambarkan berapa banyak dari penghasilan itu yang akan dibelanjakan. Sedangkan MPS yaitu Marginal Propensity to Save, atau ukuran yang menunjukkan seberapa besar bagian dari tambahan pendapatan yang disimpan atau ditabung, bukan dibelanjakan. Adapun hubungan MPC dan MPS, yaitu ketika seseorang mendapatkan tambahan pendapatan, uang tersebut hanya bisa digunakan untuk dua hal. Yang pertama yaitu untuk dibelanjakan, yang kedua untuk ditabung. Oleh karena itu, jika bagian yang dibelanjakan besar, maka bagian yang ditabung akan kecil, begitupun sebaliknya. Terdapat beberapa konsep dari konsumsi dan tabungan. Yang pertama, rata-rata konsumsi atau average propensity to consume, atau disingkat menjadi EPC. Nilai EPC diperoleh dari membagi antara C dengan pendapatan. Jadi, rumusnya adalah C dibagi E. Yang kedua, ada rata-rata tabungan atau average propensity to save, atau disingkat dengan APS. Nilai APS diperoleh dengan membagi antara tabungan dengan pendapatan. Jadi rumusnya adalah S dibagi Y. Yang ketiga adalah hasrat mengkonsumsi, yaitu Marginal Propensity to Consume atau MPC. Nilai MPC diperoleh dengan membagi antara perubahan konsumsi dengan perubahan pendapatan. Lalu yang keempat ada hasrat menabung atau Marginal Propensity to Save, disingkat dengan MPS. Nilai MPS diperoleh dengan membagi antara perubahan tabungan dengan perubahan pendapatan. Nilai MPS ini juga sering dijadikan sebagai indikator tentang potensi tabungan baik di daerah maupun tingkat nasional. Berikutnya yaitu keseimbangan perekonomian dua sektor. Jadi, MPC dan MPS juga mempengaruhi keseimbangan perekonomian dua sektor karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pengeluaran rumah tangga. Yang paling penting adalah pendapatan rumah tangga yang telah dikurangi pajak pendapatan karena perekonomian dua sektor tidak ada kegiatan pemerintah. Maka diartikan juga pajak pendapatan atau pajak lainnya itu tidak diikutsertakan. Dalam keseimbangan perekonomian dua sektor, fungsi MPC adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional perekonomian tersebut. Sedangkan fungsi dari MPS adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional perekonomian tersebut. Selain MPC dan MPS, investasi juga mempengaruhi keseimbangan perekonomian dua sektor. Investasi merupakan komponen kedua yang menentukan pengeluaran agregat. Selain itu, investasi bisa diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau
perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang telah tersedia dalam perekonomian. Fungsi investasi merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. Terdapat dua fungsi dari investasi. Pertama, yaitu fungsi investasi otonomi, merupakan investasi yang besarnya tetap atau jenis investasi yang tidak terpengaruh dengan besar pendapatan. Yang kedua, yaitu fungsi investasi terpengaruh, merupakan investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besar pendapatan nasional. Semakin tinggi pendapatan nasionalnya, semakin tinggi investasinya. Baik, selanjutnya ada distribusi pendapatan perekonomian dua sektor. Pada dasarnya, distribusi pendapatan itu terbagi menjadi dua pertukaran antara sektor rumah tangga sebagai konsumen dan perusahaan sebagai produsen. Di antaranya yaitu pertukaran faktor produksi dan pertukaran barang dan jasa. Pada pertukaran faktor produksi, rumah tangga konsumen atau sektor rumah tangga memiliki kedudukan paling tinggi pada faktor-faktor produksi yang dibutuhkan oleh pihak perusahaan, yang meliputi tanah, modal, tenaga kerja, skill ataupun keahlian untuk memproduksi barang ataupun jasa. Sebagai gantinya, pihak perusahaan akan memberikan upah atau gaji, serta biaya sewa, terus uang pembelian, dan sebagian keuntungannya untuk sektor rumah tangga sebagai sumber pendapatan mereka. Pada pertukaran barang dan jasa, barang yang telah diproduksi akan ditawarkan kembali kepada sektor rumah tangga melalui pasar barang dan jasa. Lalu selanjutnya ada implementasi penerapan perekonomian dua sektor. Sebagai contoh mudahnya, terdapat tenaga kerja yang berasal dari sektor rumah tangga untuk penunjang perusahaan menghasilkan barang, produk, ataupun jasa, seperti itu. Lalu, setelah barang atau jasa telah dihasilkan, sebagai gantinya, para tenaga kerja tersebut akan diberikan upah ataupun gaji dari sektor perusahaan. Barang yang telah dihasilkan tadi kemudian akan didistribusikan atau diperjualbelikan kembali, ditawarkan kembali kepada sektor rumah tangga. Para tenaga kerja yang telah menerima upah tadi akan menggunakan uang mereka untuk membeli produknya lagi. Jadi seperti hubungan timbal balik seperti itu. Jadi tadi merupakan contoh dari pengimplementasian penerapan perekonomian dua sektor, di mana keluarga sebagai konsumen yang berasal dari sektor rumah tangga dan pebisnis sebagai produsen dari sektor perusahaan akan saling bergantung satu sama lain untuk keberlangsungan atau keberlanjutan perekonomian. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.